Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat melakukan dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat pokok dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab kita, seorang yang saleh, seorang yang suka berdoa dan bersedekah. Dan apa yang diperbuatnya diingat oleh Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Kornelius bahwa Tuhan berkenan terhadap Kornelius karena ia seorang yang baik, seorang yang suka berdoa dan suka bersedekah untuk menolong orang lain. Di sini kita bisa mengerti hati Tuhan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain dihargai Tuhan. Kita dapat melihat contoh bahwa Kornelius menjadi contoh dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-1 dan ke-2. Bahwa di area ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa meniru Kornelius. Sebagai contoh, ia saleh, takut akan Allah, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Allah melihat setiap perbuatan kita. Ia memperhatikan apa yang kita lakukan bagi orang lain, bagi sesama. Tuhan menghargai kesalehannya. Ia seorang yang suka berdoa, bersekutu, mencari hadirat daripada Tuhan. Ini adalah satu sikap yang baik, yang harus kita dapat lakukan juga sebagai anak Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Pelayanan kita, jerih lelah kita, pengorbanan kita untuk pelayanan dan orang lain dihargai oleh Tuhan. Tuhan tidak melupakan, mungkin tidak ada rasa terima kasih daripada orang yang kita layani. Tidak ada penghargaan dari orang lain. Tidak mendapat upah. Bahkan harus berkorban. Tetapi mari giatlah selalu untuk kemuliaan Tuhan. Berdiri teguh, tidak goyah. Tetap bersemangat untuk melayani.
beraktivitas, dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, maka kita akan bersemangat, antusias ada dalam hidup kita, bukan karena terpaksa. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan pekerjaan kita, Tuhan melihat pengorbanan kita. Ada berkat jasmani, kebutuhan makanan, minum, pakai kita, kebutuhan keuangan kita dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, Tuhan sanggup memberi juga berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan, penghiburan pada saat kita mengalami kesusahan. Bahkan berkat-berkat rohani, hati yang damai, sukacita walaupun dalam kesusahan, perasaan tenang yang Tuhan sanggup berikan kepada kita. Berkat rohani ada jaminan sorga bagi mereka yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk memperoleh berkat jasmani dan rohani, kita harus tetap percaya, tetap taat, tetap setia, dan hidup dalam doa. Tuhan menjawab doa, Tuhan mengabulkan doa. Di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan menjawab doa kita, Ia mengabulkan doa kita. Tuhan mau kita berdoa. Ia senang kalau kita berharap kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya ketika kita menghadapi masalah, tetapi berjaga-jagalah sambil berdoa. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengabulkan. Tuhan melihat perbuatan kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, pergumulan kita, persoalan kepada Tuhan saja, sambil mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi hari ini. Setiap aktivitas mereka, dimanapun mereka yang bekerja, setiap rumah tangga, setiap anak sekolah, bahkan setiap pergumulan dari umat Tuhan. Kalau ada yang mempunyai masalah ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Supaya ada kesaksian yang memberkati nama Tuhan. Bagi mereka yang mempunyai jalan buntu, masalah apapun juga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan.
Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, sehingga hari ini Engkau yang jaga pelihara seluruh umat Tuhan, Engkau yang memimpin, Tuhan yang menjaga keluar masuk kami, Tuhan yang memberkati, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.